Kalian kok cakep-cakep, ganteng-ganteng semua? Ada apa? Oh iya, kita mau sekolah minggu ya? Wah, adik-adik udah siap semua nih. Yuk kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita. It's a great day to praise the Lord. Berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul untuk sekolah minggu. Pimpin kami memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa yang suruh duduk? Belum boleh duduk. Ayo kita puji Tuhan lagi. Masih semangat ya. Kita angkat pujian Kudaki-daki. Selam
adik-adik yang suka menolong mama papa di rumah, yang suka bantuin adiknya belajar? Iya, bagus adik-adik. Kita sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita angkat pujian yuk. Oh betapa indahnya kalau saudara seiman hidup dalam persatuan, saling tolong menolong. Yuk kita angkat pujian ini. Halo adik-adik. Wah, tadi Cici lihat adik-adik semuanya semangat memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya yang masih berdiri duduk yang manis. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya. Wah, yuk kita mau menyanyikan lagu jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat bersekolah minggu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk diam dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Wah, semuanya pintar. Nah, adik-adik, Cici mau kasih tunjuk sebuah gambar ya. Nah, lihat gambar ini.
di gambar itu adik-adik melihat banyak orang atau hanya sedikit orang? Betul, ada banyak orang ya adik-adik. Nah, kalau dari gambar ini suasananya ramai atau sepi? Betul, pastinya suasananya ramai. Nah, kira-kira menurut adik-adik, mengapa orang banyak ini berkumpul ramai-ramai? Mereka mau bertemu dengan siapa? Betul, karena mereka mau bertemu dengan Bapak Jokowi, ya, Bapak Presiden negara Indonesia. Wah, pastinya adik-adik kalau kita dengar nih ya, di dekat rumah kita atau di gereja mau ada Bapak Jokowi datang, pasti kita semua bersemangat ya, langsung bersiap-siap untuk ke sana dan untuk menemui Bapak Jokowi. Mengapa? Karena Bapak Jokowi adalah orang penting, kita pasti ingin bertemu ya. Nah, adik-adik, pada zaman dulu juga ada ya saat dimana banyak orang berkumpul. Coba lihat, ada banyak orang berkumpul ya, dan ramai sekali suasananya. Coba dengar, ada yang berteriak, "Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan kami." Kemudian di sebelah sana ada yang berteriak sambil marah-marah, "Minggir, ya, aku tidak dapat melihat Tuhan Yesus." Kemudian ada suara dari seorang anak kecil, "Aduh, sakit, kakiku terinjak." Ada lagi suara ibu-ibu yang berkata, aku ingin sekali meraih jubahnya Tuhan Yesus karena aku mau disembuhkan." Ada lagi suara yang berteriak, "Tuhan, Tuhan, tolong sembuhkan kami." Wah, adik-adik, suasananya sangat ramai. Ada banyak orang dan ramai sekali, ya. Mereka datang bukan hanya dari tempat-tempat yang dekat atau daerah sekitar situ. Ternyata mereka datang juga dari tempat-tempat yang jauh. Ada yang datang dari Galilea, ada yang datang dari Yudea, ada yang datang dari Idumea, dan juga banyak tempat jauh lainnya. Nah, mengapa ya adik-adik mereka datang ke tempat itu? Betul, mereka datang ke tempat itu, berkumpul di tempat itu karena mereka mau mengikuti Tuhan Yesus. Mereka mau dekat dengan Tuhan Yesus. Mengapa mereka mau dekat dengan Tuhan Yesus atau menemui Tuhan Yesus? Kira-kira siapa orang-orang ini ya adik-adik? Ya, mereka adalah orang-orang yang sebelumnya pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka pernah mendengarkan pengajarannya Tuhan Yesus. Dan mereka juga pernah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus berkuasa dan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya luar biasa. Karena itu mereka ada ya untuk terus mengikuti Tuhan Yesus ya. Dan mereka saat ini juga mengajak banyak teman-temannya untuk boleh datang ke Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya teman-temannya juga disembuhkan. Supaya teman-temannya juga mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Karena dulu ada yang tadinya buta, tidak dapat melihat, tetapi Tuhan Yesus sembuhkan sehingga bisa melihat. Ada yang tadinya lumpuh, tidak bisa berjalan, tetapi Tuhan pulihkan sehingga bisa berjalan. Ada yang tadinya bisu, tidak bisa berbicara, tetapi Tuhan sembuhkan sehingga akhirnya bisa berbicara. Ada yang tadinya sakit, sudah mau mati, tetapi Tuhan pulihkan ya sehingga bisa sembuh. Nah, orang-orang itu kembali datang sambil mengajak teman-temannya supaya banyak orang, banyak teman-temannya juga melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Nah, adik-adik, banyaknya orang itu membuat Tuhan Yesus akhirnya terhimpit, terjepit ya, sampai akhirnya Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk menyiapkan sebuah perahu sehingga Tuhan Yesus bisa berada di dalam perahu dan orang-orang yang mau menemuinya ada di pinggir danau. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menjumpai ya banyak orang. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus menolong banyak orang ya. Kira-kira kalau menurut adik-adik, kalau Tuhan Yesus melakukan ini seharian, Tuhan Yesus bagaimana ya? Apakah dia jadi sebel, jadi mukanya cemerut
karena mengapa aku harus menolong orang-orang ini? Apakah seperti itu? Tidak ya adik-adik. Walaupun Tuhan Yesus sepanjang hari tidak sempat makan, tidak sempat istirahat, tidak sempat duduk, ya karena terus menolong orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Tuhan Yesus tidak marah-marah. Tuhan Yesus tidak cemberut. Tuhan Yesus menolong orang-orang tersebut, orang-orang yang menemuinya dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Tuhan Yesus sangat senang bisa menolong, bisa mendoakan, bisa menyembuhkan orang-orang yang datang kepada Dia. Karena apa adik-adik? Betul, karena Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Ya, karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Adik-adik, kalau misalnya kita lagi sakit, kalau misalnya kita lagi merasa sedih, ya, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sangat senang menolong adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus senang menolong orang-orang yang saat itu datang kepada Dia. Walaupun Tuhan Yesus capek, ya, tetapi Dia tetap senang menolong. Nah, adik-adik, kita mau ya juga datang kepada Tuhan Yesus saat kita merasa sakit, kita sedih, ya. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Kalau misalnya ada kakak atau adik atau papa, mama atau saudara yang sedang sakit saat ini, ya, adik-adik bisa datang kepada mereka dan mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus lewat doa, ya. Katakan kepada mereka kalau Tuhan Yesus mau menolong, ya, kakak, adik, papa, mama atau saudara yang sedang sakit atau yang sedang sedih, ya. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti menyembuhkan kita. Tuhan pasti menolong kita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan senang menolong kita. Karena Dia sangat mengasihi kita, ya. Selalu ingat ya adik-adik, saat kita sakit, saat kita sedih, kita datang kepada Tuhan. Bukan kita jadi malah nangis-nangis atau marah-marah. Kita mau datang pada Tuhan dalam doa. Saat ada orang lain yang sakit atau sedih, kita ajak mereka untuk datang pada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang senang menolong kita semua dan juga semua orang, ya. Nah, kita mau ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 30 ayat 11. Mazmur 30 ayat 11. Bunyinya, Tuhan, jadilah penolongku. Wah, gampang sekali ya adik-adik. Coba kita ulangi lagi ya. Mazmur 30 ayat 11. Tuhan, jadilah penolongku. Nah, coba adik-adik sendiri ya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur. Wah, semuanya pintar. Adik-adik ya, biar ketika kita lagi susah, kita ingat akan doa singkat ini. Tuhan, jadilah penolongku. Dan kalau Tuhan sudah tolong adik-adik, ya, kita juga mau menjadi penolong buat orang-orang yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, ya. Yuk, kita mau tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Cici mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, jadilah penolong kami. Kami bersyukur Tuhan selalu menjaga dan menolong kami, juga keluarga kami, juga teman-teman kami dari segala kesulitan kami,
dari segala kesedihan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami juga penolong yang baik buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar ya kalau Tuhan Yesus senang menolong dan kita anak-anaknya juga harus senang menolong. Nah, Cici mau ajak adik-adik hari ini melakukan satu tindakan menolong. Boleh menolong adik, menolong kakak, atau menolong papa mama. Bisa menolongnya misalnya nih, merapikan mainan, atau menolong adik untuk membacakan buku cerita, atau bisa juga menolong papa mama untuk membawakan barang atau membersihkan kamar kalian. Nah, coba nanti adik-adik lakukan ya. Ya, adik-adik lakukan dan nanti adik-adik ceritakan atau difoto, ditaruh di grup sekolah minggu. Oke? Cici tunggu ya fotonya ya adik-adik ya. Jadilah anak-anak yang senang menolong dengan sukacita, sama seperti Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sayang adik-adik semua ya.